Bagaimana supaya kita tidak usah masuk api penyucian dan langsung masuk surga? Mungkin pada saat-saat ini ada pertanyaan yang lebih diperhatikan orang-orang daripada pertanyaan kita tadi. Yang maksud saya adalah pertanyaan bagaimana cara mencegah dan menghindari virus corona. Ya kan, ini yang menjadi keprihatinan semua orang di seluruh dunia saat ini. Tapi jangan sampai kita lupa ada yang jauh lebih penting daripada itu, yakni bagaimana cara mencegah dan menghindari api penyucian supaya kita langsung masuk surga. Dalam renungan-renungan kita semakin memahami purgatori itu seperti apa dan untuk apa. Dan mungkin kita juga bertanya-tanya, apakah ini berarti setiap orang akan menuju ke sana setelah kematian, ke purgatori? Semua. Mungkinkah kita menghindari purgatori? Kita sudah merenungkan bersama bagaimana Tuhan itu begitu mengasihi kita. Dia datang ke dunia ini dengan memberikan penebusan yang sempurna, dan Dia mewariskan kepada kita hukum cinta kasih dan perintah supaya saling mengasihi seperti Dia mengasihi kita. Dan kasih itulah yang merupakan inti dan puncak dari segala pewartaannya. Tujuannya, ujung-ujungnya adalah supaya kita semua masuk surga. Jadi pemikiran bahwa kita harus melalui api penyucian seolah berbeda dengan rencana belas kasih dan pengampunan Allah Bapa. Padahal sebaliknya, syukur karena ada purgatori. Karena itu membersihkan kita dan menyempurnakan kita sebelum kita masuk surga. Tetapi apakah itu termasuk rencana Tuhan harus melalui purgatori dulu untuk semua orang? Sepertinya tidak. Karena ada orang-orang yang bisa langsung ke surga. Api penyucian itu atau purgatori mestinya tak sedikit pun mengurangi keyakinan kita akan rahmat dan karunia Tuhan untuk menyelamatkan dari dosa dan kesalahan kita yang sedemikian besar dan banyak. Namun tampaknya masih banyak orang kurang dapat memahami ini, dan merasa seperti, nggak boleh mikir begitu. Kalau kita ada keinginan atau cita-cita, aku tidak mau mampir ke purgatori, aku ingin supaya langsung ke surga. Nggak boleh pikir begitu.
jangan mendahului Tuhan, dan sebagainya. Mungkinkah kita menghindari api penyucian? Jawabannya tegas, ya. Ya, bisa. Ketika mulai memahami purgatori, kemudian banyak orang berpikir bahwa setelah kematian sudah pasti ke tempat itulah mereka akan berada. Mereka berpikir tidak mungkin untuk menghindar dari purgatori itu. Karenanya banyak juga yang tidak mengusahakan secara sungguh-sungguh untuk menghindar dari api penyucian itu. Bahkan tak terpikir dalam duga-duga pun mereka untuk membuat usaha mengurangi masa yang harus mereka lewatkan di api penyucian. Tentulah Tuhan yang Maha Kasih itu tidak punya rencana yang seperti itu. Jadi bagaimanakah kita dapat menghindari api penyucian? Alasan mengapa kita harus masuk purgatori adalah oleh karena kita berbuat dosa dan kurang memiliki keinginan untuk bertobat atas dosa-dosa tersebut. Setiap dosa dan kejahatan tentu harus dibersihkan terlebih dahulu, sebab tidak mungkin keduanya akan hadir di hadirat Allah yang Maha Kudus. Dan semakin banyak dan semakin sering berbuat dosa, maka penderitaan yang akan diterima pun akan semakin panjang. Jadi sebenarnya bukan salah Tuhan jika kita harus memasuki purgatori, melainkan kita sendirilah yang memutuskan untuk pergi ke sana. Kita sudah berdosa, namun kita tidak sungguh-sungguh menyesalinya. Bahkan sekalipun kita berkali-kali jatuh dalam dosa, Allah dengan kebaikan yang tanpa batas tetap menyediakan sarana bagi kita untuk memperbaiki diri, sehingga terbuka kemungkinan bagi kita untuk mengurangi masa tinggal di api penyucian atau bahkan melewatkannya sama sekali. Jadi seperti kita sudah merenungkan beberapa kali, saking besar kasih Tuhan, saking rindunya pada kita, Dia sudah menyediakan semua sarana. Sehingga kalaupun tetap harus mampir purgatori, tidak perlu lama-lama lagi. Dia atur semua. Tinggal kita membuka hati dan bekerja sama dengan rahmat dan kebaikan Tuhan itu. Itulah, sekali lagi, banyak dari kita, banyak manusia yang mengabaikan sarana-sarana yang disediakan Tuhan itu, dan karenanya harus menebus melalui penderitaan di api penyucian. Jadi, apa yang kita bisa lakukan? Sarana-sarana itu apa yang kita bisa memanfaatkan supaya menghindari purgatori? Pertama-tama kita harus yakin kita bisa menghindari purgatori dan langsung ke surga. Amin. Itu kita harus yakin dulu. Karena kalau kita merasa, oh tidak mungkin
mau tidak mau harus ke purgatori dulu. Ya, itu konsekuensinya kita tidak akan memanfaatkan secara serius sarana-sarana yang ada. Tetapi kalau kita yakin bahwa sesungguhnya yang Tuhan ingin adalah kita segera bersatu dengannya di surga setelah kita mati itu, ya kita akan berusaha supaya memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sarana-sarana yang ada. Dan apa itu sarana-sarana yang sudah disediakan Tuhan bagi kita supaya kita bisa memanfaatkannya dan akhirnya menghindari purgatori? Yang pertama, misa, komuni kudus, doa, dan niat-niat baik. Dalam setiap misa, komuni kudus, doa, dan niat-niat baik yang kita lakukan, jangan pernah lupa untuk memohon agar Tuhan menganugerahkan kematian yang indah, kematian yang baik, dan tidak perlu mampir terlebih dahulu ke dalam api penyucian. Kita bisa minta itu. Tuhan, di dalam setiap misa, khususnya di saat komuni kudus, Tuhan, aku mohon rahmat supaya di saat kematianku, kapanpun itu, dengan cara bagaimanapun itu, aku akan bersatu denganmu dan menerima rahmatmu, supaya aku meninggal dalam keadaan yang damai dan tentram di dalam rahmatmu. Itu yang namanya kematian yang baik, kematian yang indah. Kami di dalam kongregasi SDB Salesian Don Bosco mempunyai tradisi tiap bulan rekoleksi bulanan, dan dari zaman Don Bosco itu disebut exercise for a happy death, latihan untuk kematian yang indah. Latihan untuk kematian. Psikologi Don Bosco itu luar biasa. Dia akan dengan anak-anak muda dan anak-anak remaja. Dan pada umumnya kematian itu menakutkan. Sebenarnya untuk semua orang, apalagi dengan anak-anak muda, kayak sesuatu yang seram. Don Bosco membiasakan murid-muridnya supaya melihat kematian itu sebagai suatu kenyataan yang akan datang suatu saat. Dan persiapan yang terbaik adalah hidup yang baik. Jadi tiap bulan diingatkan seperti itu, dan latihan untuk mati. Artinya, seandainya bulan ini aku akan dipanggil, mungkinkah masih ada dosa-dosa yang mengganjal? Mungkinkah saya sedang bermusuhan? Mungkinkah ada dosa yang saya belum pernah mengakukan dan sebagainya? Jadi melihat situasi jiwa kita supaya kalau memang dipanggil pada saat itu, siap. Itu latihan. Seperti latihan tentara-tentara kan, itu tidak pernah berhenti. Ada latihan secara teratur supaya kalau seandainya benar-benar saat untuk perang, siap. Memohon dari Tuhan rahmat itu.
kematian yang indah, kematian yang baik. Dan memohon Tuhan, aku ingin supaya segera bersamamu setelah aku meninggalkan dunia ini. Aku mohon rahmat supaya tidak perlu mampir ke purgatori. Ya, seperti itu. Tentulah Tuhan akan mendengar doa yang penuh iman dan ketaatan. Itu di dalam misa, komuni kudus, berdoa seperti itu. 2. Carilah kehendak Tuhan dalam segala hal. Carilah selalu kehendak Tuhan. Ketika kita mau melakukan sesuatu dan tahu bahwa hal itu bukanlah apa yang Tuhan kehendaki, segera stop. Jangan lanjutkan kalau kita sadar ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi dalam segala hal selalu cari kehendak Allah. Sering-sering bertanya apa yang Tuhan Yesus akan lakukan di dalam situasi dan kondisi seperti ini. What would Jesus do? Saya menghadapi suatu situasi, suatu masalah, suatu problem. Saya tidak mencari atau mengandalkan hanya kepintaran saya atau pengalaman saya. Di depan situasi dan masalah ini, apa yang Tuhan Yesus akan lakukan? Itu yang namanya carilah selalu kehendak Tuhan. Ketiga, nah ini penting, terimalah segala penderitaan, kesulitan, sakit, kekecewaan, entah besar maupun kecil, sebagai kehendak Tuhan. Bersikaplah menerima dengan tenang dan patuh, pasrah kepada kehendak Tuhan. Tentu saja kita tetap berusaha mengatasi kesulitan-kesulitan ini. Tidak berarti kita ada masalah, kita berbaring saja, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Bukan. Kita tetap mengusahakan mengatasi, mencari solusi atas kesulitan tertentu, namun tetap pada semangat mencintai Tuhan. Dan seperti kita bilang tadi, kalau jelas-jelas ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, segera stop. Segera hindari perbuatan atau kegiatan itu. Dan jika ternyata masalah tersebut tidak teratasi, maka terimalah. Itu yang saatnya terima saja. Karena kamu sudah melakukan yang terbaik, tetapi tetap ada masalah itu. Pemberontakan dan ketidaksabaran bukan hanya menambah derita, namun juga bisa menjadi dosa. Karena bisa menjadi menantang kehendak Tuhan atau tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Jadi terimalah semua penderitaan, kesulitan, sakit, kekecewaan sebagai kehendak Tuhan. Keempat, tujuan setiap orang Kristiani meneladani Kristus.
Artinya harus mempelajari sikap dan hidup Yesus di dalam Injil, banyak merenungkan Injil itu, karena disitulah kita makin mengenal Tuhan Yesus, bahkan kita bisa mengikuti teladannya. Salah satu keteladanan Yesus adalah pengorbanan dan kesetiaannya dalam menanggung salib. Manusia telah jatuh ke dalam dosa, karenanya harus bekerja keras memperoleh makanan dengan berpeluh. Itu kita baca dari kitab Kejadian sebagai akibat dari dosa asal orang tua pertama kita. Nah, oleh karena itu, kita harus memandang pekerjaan dengan segala kesulitan dan kekecewaan yang mungkin menyertai sebagai pengorbanan yang memang sudah semestinya dijalani dengan setia. Sebab penderitaan di dunia ini akan terasa singkat dibandingkan masa-masa sukacita yang akan kita peroleh di surga jika kita melakukannya. Jadi di depan kita selalu ada Yesus sebagai contoh, teladan dan inspirasi yang setia memikul salibnya. Itu juga memberi semangat kepada kita supaya setia dan tekun memikul salib kita sehari-hari. Kelima, ini tidak mudah. Ampuni kekasaran atau serangan yang mungkin dilakukan oleh orang lain kepada kita. Sebagaimana Allah pun selalu mengampuni kita. Ini pengampunan, salah satu ajaran Yesus yang paling sulit. Ampunilah musuhmu, kasihilah orang yang jahat padamu, doakanlah mereka yang membuat hidup sulit bagimu. Ya. Pengampunan itu sesuatu yang tidak alami bagi kita, tetapi juga tidak mustahil. Kalau kita ada dendam, ada kebencian, ada kemarahan di dalam hati, itu noda besar itu. Jadi tidak mungkin kita langsung masuk surga, harus dibersihkan itu. So, kalau kita ingin langsung ke surga dan menghindari purgatori, pengampunan itu sangat penting. So, selalu siap mengampuni. Keenam, hindarilah perbuatan-perbuatan yang dapat membawa kita jatuh ke dalam dosa, baik dosa berat maupun dosa ringan. Jadi bukan sekedar tidak berbuat dosa, tetapi juga semua hal yang dapat membawa kita jatuh ke dalam dosa. Itu bisa orang, itu bisa kesempatan, itu bisa waktu, itu bisa benda. Dan dengan demikian, kalau kita berusaha menghindari bukan hanya dosa, tetapi juga apapun yang bisa membawa kita jatuh ke dalam dosa, dengan demikian akan semakin mudah jalan kita menuju ke surga. Dan di atas semuanya itu, tentu saja hindarilah dosa yang melawan kesucian, entah itu dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Menurut orang-orang kudus,
yang dapat karunia untuk berkomunikasi dengan jiwa-jiwa di purgatori, dosa inilah yang banyak menjatuhkan jiwa-jiwa ke dalam api penyucian, yaitu dosa-dosa melawan kesucian dan kemurnian, kedagingan. Di dalam 10 perintah Allah, dosa, pencabulan, dan ingin berbuat cabul. Jadi pikiran, perkataan, perbuatan. Ketujuh, jika kita tidak merasa mampu melakukan hal besar, maka lakukanlah hal-hal kecil. Ini yang kita belajar dari Santa Mother Teresa, kan? So, lakukanlah apa yang kamu bisa dengan apa yang kamu punya di mana kamu berada. Just do your best. Jangan mengeluh dan menggerutu jika apa yang terjadi tidak sesuai harapan kita. Jangan mencela orang lain dan jangan menolak ketika orang lain memerlukan pertolongan. Ini artinya setiap saat ada kesempatan untuk berbuat baik, lakukanlah. Tidak perlu itu perkara besar atau perkara kecil. Just do it. Be good and do good. Jadilah orang baik dan menolong orang lain menjadi orang baik. Kedelapan, dan ini menurut Ibu Maria Sima, yang visioner itu dari Austria, yang dari umur 25 tahun sudah berkomunikasi dengan jiwa-jiwa di purgatori. Ini salah satu cara yang paling ampuh supaya menghindari purgatori. Doakan jiwa-jiwa yang berada dalam api penyucian sering-sering, banyak-banyak, secara teratur, dan ajaklah juga orang lain untuk mendoakan mereka. Ajak pula jiwa-jiwa suci itu untuk berdoa bersama-sama dengan kamu. Dan seperti yang saya lakukan, seperti saya sudah pernah bilang di dalam satu renungan, ya, kalau kamu tidak kuat, ya, bilang sama teman-teman kita itu tidak perlu menampakkan diri. Kita berdoa bersama saja, tetap mereka di sana, di purgatori, kita di sini. Tapi tetap berdoa bersama. Jadi, doakanlah sering-sering, banyak-banyak jiwa-jiwa di api penyucian. Secara teratur, bukan bulan ini doa, nanti sudah lupa. Secara teratur, terus menerus. Dan juga ajak orang-orang lain mendoakan jiwa-jiwa di purgatori, mengajak mereka dalam doa rosario dan sebagainya. Bahkan mengajak juga jiwa-jiwa di purgatori itu untuk berdoa bersama dengan kita. Kesembilan, tak ada yang lebih menyelamatkan kita dari api penyucian selain menerima sakramen-sakramen yang ada di dalam gereja kita sebagai umat Katolik. Ekaristi, pengakuan dosa. Ini walaupun masa COVID, tinggal saja kita cari-cari, tanya-tanya, ada imam-imam yang bersedia. Khususnya untuk sakramen tobat itu tentu saja dengan mengikuti protokol-protokol
Tapi ada. Kalau kita ada niat sungguh-sungguh, minta Tuhan tunjukkan kepada saya di mana saya bisa bertemu dengan seorang imam yang bisa menerima pengakuan dosa saya. Pasti Tuhan akan membantu kamu. Kalau kamu ada di Jakarta, saya siap di sini menerima kamu. Dan di mana-mana selalu ada imam-imam yang bersedia. Jangan membuat alasan bahwa saya tidak bisa, sekarang saya tidak bisa pengakuan dosa secara sakramen karena dilarang, tidak boleh. Itu tidak benar. So ini dua sarana yang sangat ampuh untuk membantu kita menghindari purgatori. Pengakuan dosa, Ekaristi secara teratur. Dan ke-10, kunjungan kepada Sakramen Maha Kudus. Kita lagi lewat gereja, mampir sebentar, beradorasi beberapa menit, baru kita lanjutkan kegiatan. Banyak paroki sekarang ada kapel adorasi. Silakan mampir. Menghadap Sakramen Maha Kudus sebenarnya memerlukan waktu beberapa menit untuk beroleh rahmat yang sangat besar. Kamu punya waktu 3-4 menit berlutut hening di depan Sakramen Maha Kudus itu rahmat yang kamu peroleh luar biasa. Berlutut di depan Sakramen Maha Kudus dengan penuh keyakinan bahwa Yesus melihat kita, lalu berdoa, Yesus kasihanilah aku, Yesus kasihanilah aku orang berdosa, atau Yesus aku mengasihi Engkau, atau Yesus anugerahkanlah kepadaku kematian yang bahagia. Penuh dengan iman dan tulus, itu doa yang sungguh berkenan pada Tuhan. Jadi, mungkinkah saya dan kamu menghindari purgatori? Ya, sangat-sangat mungkin dan bisa. Ada doa ini dari Santa Gertrudis. Saya tutup dengan doa ini. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu darah Kristus yang berharga bersama seluruh doa yang dipanjatkan di seluruh dunia untuk memohon kebebasan bagi jiwa-jiwa dalam api penyucian. Amin.